Sebagai bentuk komitmen BNPT dalam memerangi terorisme ekstremisme berbasis kekerasan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto dan jajaran, pemerintah Yordania, serta Australia hadiri pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting yang digelar di Bali pada 22 November 2022. Digelar selama 2 hari, Aqaba merupakan inisiatif dari pemimpin negara Yordania yakni King Abdullah II yang ditujukan kepada seluruh negara dan para pemangku kepentingan untuk saling meningkatkan keamanan, koordinasi, serta pertukaran informasi dan keahlian dalam bersama melawan terorisme ekstremisme. Terdiri atas 3 sesi, kegiatan ini mengangkat tema Preventing Terrorist and Violent Extremist Exploitation of the Internet yang dipandang penting untuk meminimalisir penyebaran paham radikalisme yang cepat dan luas secara daring. Bertindak sebagai co-chair atau ketua, Kepala BNPT sampaikan bahaya dari meningkatnya radikalisasi online seperti fenomena serangan lone wolf. Dirinya berharap pertemuan ini menjadi wadah dalam memahami dan menangani aksi terorisme yang disebabkan oleh penyalahgunaan internet. Senada dengannya, perwakilan Australia Commonwealth Counter-Terrorism Coordinator Deputy Secretary Andrew Keffert menyoroti Aqaba Process sebagai momentum untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Sementara itu, Director of the General Intelligence Department Yordania, Mayor Jenderal Ahmad Husni, sebut bahwa membangun sinergi dengan kawasan Asia Tenggara dinilai strategis dalam menangani berbagai permasalahan terorisme terkini. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk menanggulangi terorisme online yang ditandai dengan penandatanganan Joint Communique oleh Mayor Jenderal Ahmad Husni, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Deputy Secretary Andrew Keffert mewakili 11 negara dan 4 organisasi internasional yang hadir. Digelarnya Aqaba Process di Indonesia tahun ini merupakan hasil pertemuan Kepala BNPT dengan King Abdullah II pada 2021 lalu, di mana Kepala BNPT sampaikan segenap dukungannya guna mendorong terciptanya kawasan Asia Tenggara yang aman dan kondusif dari ancaman terorisme. Usai memimpin pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut jajaran pimpinan dan peserta rapat dalam acara makan malam bersama pada 22 November 2022. Acara dibuka dengan penampilan tari Sekar Jepun yang merupakan tarian khas Kabupaten Badung, Bali. Kepala BNPT sampaikan apresiasinya atas kehadiran dan keikutsertaan para perwakilan negara dan organisasi internasional dalam rangkaian kegiatan Aqaba Process. Menambahkan Kepala BNPT, Commonwealth Counter-Terrorism Coordinator, Deputy Secretary Andrew Keffert mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kelancaran pertemuan pada hari kedua mendatang. Dengan demikian, gelaran makan malam bersama telah resmi menutup pertemuan Aqaba Process pada hari pertama. Bertempat di Badung, Bali, pertemuan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting kembali dilanjutkan pada 23 November 2022. Rangkaian rapat yang terbagi ke dalam 6 sesi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andika Krisna Yudanto, Australian Ambassador for Counter-Terrorism Roger Noble, dan Deputy Director General for Analysis and Information Yordania Brigadir Jenderal Ziad Batarseh. Pada gelaran di hari kedua ini, sejumlah perwakilan dari platform jejaring sosial turut paparkan upaya sekaligus rencana penanggulangan terorisme dan ekstremisme secara online.
meliputi Meta Platforms Inc., Microsoft Corporation, ByteDance, dan Google. Membuka pertemuan, Andika Krisnayudanto sampaikan apresiasinya atas pemaparan pandangan dan upaya pencegahan terorisme daring di tingkat regional dan internasional oleh masing-masing delegasi. Sementara itu, Ambassador Roger Noble berharap seluruh pembahasan, gagasan, maupun peluang kerjasama yang didiskusikan dalam pertemuan dapat menghasilkan rekomendasi yang efektif dan tepat sasaran. Menambahkan kedua pimpinan rapat tersebut, Brigadir Jenderal Ziad Batarseh ingatkan bahwa ke depan, implementasi dari pertemuan ini tidak hanya bermanfaat bagi keamanan masing-masing negara, namun juga demi melindungi generasi muda di masa mendatang. Terdapat temuan terkait radikalisasi online yang menjadi perhatian, yaitu besarnya jumlah pengguna game online yang rentan terpapar ataupun berpotensi memicu penyebaran ideologi terorisme. Teknologi hash sharing yang digagas oleh GIFCT untuk mendeteksi pelaku sekaligus menghapus konten radikal terorisme, serta peluncuran layanan Family Safety Tools guna mencegah radikalisasi terhadap anak. Sebagai hasil dari pertemuan ini, seluruh delegasi sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan pemangku kepentingan untuk tidak menyediakan ruang bagi kejahatan terorisme secara daring. Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme pegawai di lingkungan BNPT, dilaksanakan apel pagi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dilaksanakan pada 24 November 2022, apel dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo dan diikuti oleh segenap pejabat dan pegawai BNPT. Dalam apel ini, Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo sampaikan beberapa pesan kepada para pegawai. Di antaranya yakni beliau menekankan bela sungkawa atas bencana gempa yang terjadi di Cianjur dan mengajak segenap pegawai BNPT untuk memanjatkan doa bersama serta memberikan bantuan semampunya kepada saudara setanah air yang sedang mengalami musibah tersebut.